warisan. Pak, Bu, kawan-kawan. Fenomena zaman sekarang kita harus mau mengikuti zaman dengan modernisasi atau dengan era digital sekarang. Mungkin dulu waktu zaman almarhum papa saya, dulu dengan kerja kita bisa kaya. Dulu dengan kerja kita bisa punya rumah. Dulu dengan bekerja kita bisa punya mobil. Dulu dengan bekerja kita bisa hidup bahagia bersama keluarga. Tapi dengan eranya, dengan zaman yang maju kayak sekarang, itu berubah Bapak Ibu. Ya, itu nggak bisa lagi. Coba hitung aja dengan penghasilan 3 atau 4 juta sekarang, dengan kehidupan makan, kehidupan anak istri, belum misalkan Anda punya cicilan atau yang lain-lain yang harus Anda bayar. Malah Anda berpikir nggak mungkin saya punya rumah kalau nggak nyicil. Nggak mungkin saya punya rumah kalau nggak kredit. Nggak mungkin saya punya mobil kalau nggak kredit. Nggak mungkin saya punya motor kalau nggak kredit. Itulah paradigma orang-orang, khususnya orang-orang di luar sana berpikiran demikian. Ya, bahkan dengan ada beberapa aplikasi yang mempermudah orang untuk berhutang. Ya, untuk memudahkan orang untuk pinjam. Kan kalau pinjam tuh enak. Enak sebulan, 2 bulan, sisanya pusing. Males buat bayarin lah, apalah. Apalagi kan banyak kasus-kasus mitra-mitra saya. Ya, dia pinjamnya nggak seberapa, tapi dipermalukannya luar biasa. Database-nya diambil, ditagih lah orang tuanya lah, ditagih lah bapaknya lah, ditagih lah teman-temannya. Itu tidak sebanding dengan uang yang kita pinjam, Bapak Ibu. Nah, makanya dengan adanya PTBis, kita bantu seluruh teman-teman kita. Ini adalah solusi. Kita nggak usah pinjam, kita nggak usah sangkut paut lagi sama riba. Dengan bergabung PTBis, insya Allah semua urusan-urusan yang bersangkut paut sama hutang piutang kita bisa beresin. Ini saya akan jawab dari beberapa teman saya, Bapak Ibu ya. Jadi Anda jangan terlalu tegang, jangan terlalu serius, santai. Coba senyum ke kamera biar saya bisa lihat mukanya yang ganteng, yang cantik ya. Nah, itu kan senang nih. Biar Anda lebih fresh lagi apa nih yang saya sampaikan, mudah-mudahan nih yang saya sampaikan sekarang paradigma saya menjalankan bisnis PTBS. Kenapa saya mau habis-habisan jalanin PTBS? Karena saya paham Bapak Ibu, zaman sekarang kalau kita tidak punya aset, kita nggak akan kaya. Tadi mungkin slide dari Bu Silvi itu tadi sampaikan, kalau kita nggak punya aset zaman sekarang, kita nggak akan kaya. Dan tujuan kita hidup pasti pengen kaya. Ya, hampir seluruh orang hidup pengen kaya, kaya raya, berkah, betul ya, dan bisa bermanfaat bagi orang banyak, gitu kan. Gimana sih Pak caranya Pak? Misalkan pengen jadi orang kaya di zaman sekarang, hidup berkecukupan. Oke ya. Cara satu-satunya kita harus punya aset Bapak Ibu. Kita harus punya mesin uang. Kita harus punya atau kita harus investasi. Ada yang nanya, "Pak, aset itu apa?" Aset adalah sesuatu yang menghasilkan uang. Walaupun tidak ada tongkrongi, bisa disebut dengan mesin uang. Misal, usaha berjalan misalkan kayak kontrakan misalkan. Anda punya pabrik atau Anda punya pom bensin. Bapak Ibu, coba Bapak Ibu perhatikan aja. Kalau Anda ke pom bensin, Anda misalkan ngisi bensin walaupun ngantri. Pertanyaan saya, ya, yang punya pom bensinnya ada nggak di sana? Pasti nggak ada, yang ada malah karyawan yang melayani, betul ya? Nah itulah salah satunya Bapak Ibu aset. Kalau nggak punya aset zaman sekarang bisa kaya nggak? Ya, kalau kata saya nggak bisa. Sebanyak apapun uang yang Anda punya, kalau Anda nggak punya aset, pasti habis. Contohnya apa Pak? Gimana bisa memastikan kalau uang sebanyak kita nggak punya aset bisa habis? Contohnya, Anda waktu kecil sering main monopoli mungkin. Uang Anda banyak, gitu ya, tapi Anda nggak punya tanah, tapi Anda nggak punya ini, lama-kelamaan habis. Ya nggak? Contoh lagi misalkan ada anak orang kaya, dapat warisan, dapat sekian tanah, sekian hektar, buat sekian banyak. Dia nggak punya aset, lama-kelamaan pasti jatuh miskin ujung-ujungnya. Berarti zaman sekarang ini harus kita bangun ini adalah aset. Ya kan? Ada juga, oke itulah saya mau beli aset, silahkan. Kalau ada uangnya. Atau nasib Anda baik, atau orang tua Anda ini kaya raya gitu kan. Karena aset zaman sekarang paling murah ini
paling paling murah aset zaman sekarang ini adalah kos-kosan. Ya, misalkan kontrakan. Harganya pun variasi ratusan bahkan miliaran untuk bangun kontrakan, untuk bangun kos-kosan. Apalagi kalau Anda pengen punya pom bensin, punya pabrik, itu di atas, kalau saya pom bensin ini kurang lebih di atas 25 miliar minimal modal paling kecil untuk pom bensin. Oke ya. Oke. Terus masa sih Pak harus punya aset? Masih ada. Kenapa sih nggak kerja aja gitu? Silakan Bapak Ibu hitung-hitung sendiri. Oke, misalkan kita anggap punya 10 kamar kontrakan. Oke, misalkan satu kontrakannya 1 juta, berarti kan udah 10 juta per bulan. Betul? Zaman sekarang lulusan S1, misalkan S2, kadang digaji di luar sana ini misalkan UMR rata-rata. Ya, betul ya. Itu kan baru kalau kontrakan 10, apalagi kalau misalkan punya hotel berapa duitnya, apalagi punya pom bensin. Berarti dengan orang yang kerja digaji 10 juta aja nggak bisa ngalahin orang yang punya kontrakan, gitu kan, atau punya pom bensin, paham ya? Nah, makanya kita harus punya aset. Dan ini fenomena zaman sekarang atau bahasa kerennya kenapa sih yang miskin makin kismin, betul ya? Karena susah buat beli aset. Harganya ratusan bahkan miliaran. Bahkan orang miskin terpaksa terpaksa dengan bekerja lebih ekstra, sedangkan biaya hidup zaman sekarang sangat tinggi. Oke, karena nggak punya uang, banyak kreditan, banyak cicilan, apalagi yang ada bunganya lagi, kadang cuma bayar bunganya doang, kurang biaya hidup, gitulah, pinjam lagi sana, pinjam lagi sini, akhirnya terjebak kayak utang terus menerus sampai bisa diwariskan, gitu kan. Contoh gini lah, misalkan kerja gaji anggap aja 5 juta. Kita punya anak misalkan 1, istri 1, berarti kan kurang lebih sama kita ini 3 orang. Anggap biaya hidup 3 juta. Sekuat apapun kita misalkan nabung 2 juta. Kapan kebelinya kita mau beli rumah? Rumah harga 500 juta aja itu perlu 250 bulan. Ya, itu baru rumahnya, belum isinya. Belum, betul ya Bapak Ibu? Artinya kenaikan kita jauh lebih cepat, atau bahasa sering Anda dengar ini bahasanya atau inflasi ya, sering-sering didengar karena emang biaya kenaikannya jauh lebih cepat gitu. Belum kalau misalkan saya dulu mikir kalau saya sakit gimana? Umur saya makin bertambah, perusahaan mah gampang, tinggal cari lagi. Betul ya? Tinggal cari lagi yang baru, biaya lebih kecil, tenaga lebih fight gitu kan. Belum kalau misalkan kena PHK atau ada hal buruk lainnya, mungkin hilangnya penghasilan, itulah ngerinya hidup di zaman sekarang Bapak Ibu. Oke. Dan fenomena ini udah terjadi di beberapa negara Eropa. Bahkan sekarang lagi terjadi di negara kita tercinta yaitu Indonesia. Apalagi sekarang di saat BBM naik Bapak Ibu ya. Mulai banyak orang-orang kena PHK juga, banyak sistem kerja udah mulai bukan kontrak lagi ya sekarang. Saya tuh ada beberapa mitra yang dulunya karyawan tetap sekarang jadi karyawan harian lepas. Saya belum nggak tahu tuh, nggak tahu ya nggak tahu nggak, katanya seperti itu. Oke ya, semakin udah nggak, artinya udah nggak, semakin nggak ada jaminan. Yang kaya makin kaya, betul ya? Kenapa yang kaya makin kaya? Karena asetnya banyak. Ya kan? Pernah satu hari saya waktu pernah sama Kang Dodi waktu itu ya, keliling-keliling nih buat cari base camp, nyari kontrakan gitu kan. Saya tanya nih, waktu itu tuh harganya tuh kurang lebih 20 jutaan gitu per tahun ya. Dan yang punya kontrakannya bilang, ini tuh punyanya Pak Haji Anu sana. Ini tuh rumah kontrakannya di Bandung lebih dari 400 unit. Kebayang nggak? 400 unit dikali 20 juta. Berarti per tahun dia punya 8 miliar. Setiap tahun rumahnya, padahal dia nggak kerja. Betul ya? Jelas setiap tahun dia bisa nambah rumah, bisa nambah rumah, bisa nambah rumah. Itu yang dibilang yang kaya makin kaya. Betul ya? Karena dia ketika asetnya semakin bertambah gitu.
Terus ada juga yang nanya, tapi kan Pak, rezeki Allah yang ngatur, Tuhan yang ngatur. Memang betul Bapak Ibu. Betul, tapi kita diciptakan sama Tuhan yang Maha Kuasa, bukan hanya sekedar bersyukur, tapi kita disuruh untuk belajar dan berusaha biar hidup jauh lebih baik. Betul ya? Terus gimana Pak caranya? Ya kan kalau misalkan saya mau ngubah nasib, saran saya mulailah berbisnis zaman sekarang, atau mulai dagang, atau masih sambil bekerja juga nggak masalah. Karena demi masa depan anak, demi masa depan keluarga, mulai dari sekarang Bapak Ibu. Oke, bisnis apa nih Pak yang cocok di zaman sekarang? Modalnya minim, pengalamannya apa kita nggak punya pengalaman gitu kan, tapi bisa dikerjain sambil bekerja gitu kan. Ya satu-satunya perusahaan direct selling. Oke, bukan kata saya, kata orang-orang pakar-pakar dunia ya. Kayak misalkan kayak Bill Gates nih, orang nomor 2 terkaya di dunia, Robert Kiyosaki dan lain-lain, banyak banget pakar-pakar dunia yang bicara ya direct selling, gitu kan? Kenapa nih harus perusahaan MLM, harus direct selling gitu kan? Karena Bapak Ibu gabungnya murah, waktunya fleksibel, hasilnya besar dan tidak ada risiko. Resikonya cuma ditolak doang, udah selesai. Nggak pernah saya selama jalan PTBS resikonya sampai dihina-hina, dicaci maki, nggak pernah. Paling saya ajakin, maaf tuh nanti dulu gabungnya, udah gitu doang. Ya kan, saya tuh ngajak sama teman-teman saya, ngajak orang yang mau gabung aja, ngapain ngajak orang yang nggak mau gabung, ya kan? Saya ngajak orang yang pengen hidupnya berubah, betul ya? Dan banyak orang yang pengen hidupnya berubah. Oke, dan pertanyaannya, kenapa sih harus PTBS? Karena Bapak Ibu, PTBS marketing plan-nya paling berpihak kepada mitra. Sistemnya gampang dipahami. Orang baru aja bisa jelasin. Oke, otomatis mudah pula dapat bonus, dapat rewardnya juga nggak banyak syarat. Ya dibayarnya cash. Oke. Tapi kan Pak, banyak orang-orang trauma sama bisnis MLM, bisnis direct selling. Itu hanya oknum. Ya, ulah-ulah oknum, ulah-ulah leader, ulah-ulah mitra yang nggak jujur. Kalau Anda mau gabung di perusahaan PTBS, carilah profil leader atau orang yang ngajak Anda ketika join. Cari guru yang tepat. Perusahaan kita bagus. Oke ya. Apa nih Pak tipsnya biar kita bisa sukses di PTBS? Yang pertama, Anda harus trust, percaya sama orang yang ngajak Anda. Oke, trust juga sama grup dan leader dan support system. Kalau trust sama perusahaan pasti, trust sama produk pasti. Yang penting ketika Anda jalani bisnis PTB, jangan fokus hasil, ingat. Yang tadi saya sampaikan, jangan pernah fokus hasil, karena hasil itu urusan Tuhan Yang Maha Kuasa. Tugas kita ini ikhtiar, tugas kita ini bertindak. Ya kan, fokus pada belajar. Banyak nih nanti di grup kita ini sering mengajarkan training-training. Contoh nih, waktu terdekat kita akan adakan training di Kota Makassar. Jadi Anda di sini bagi undangan yang berada di Kota Makassar beruntung. Hari Minggu kita ada training, Anda udah join sekarang langsung ikut training. Dan itu dari grup kita juga kita buat. Sekarang mungkin kita buat Kota Makassar, nanti kota-kota berikutnya kita buat juga support sistemnya. Dan itulah ya akan mempermudah Anda bisa sukses di PTBS. Betul ya? Karena Bapak Ibu, bukan hanya kecil modalnya, bonus rewardnya juga gede. Anda gini aja lah, sekarang walaupun modalnya cuma 2 juta, tapi kan Pak 2 juta Pak duit dari mana? Betul? Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, saya dulu pernah berpikir demikian, jangankan buat modal 2 juta. Ya kan, buat bayar cicilan aja pusing. Buat bayar hidup sehari-hari aja gimana? Saya tanya sama Kang Dani, bos, kata saya, ini duit dari mana? Saya nggak punya duit, kata saya, malah punya utang. Sama Pak, kayak misalkan Bapak berenang, telinga Bapak kemasukan air, apa yang harus Bapak lakukan? Cara mengeluarkan air, saya masukin air lagi, kata saya. Bapak mau bayar utang nggak mau, tapi ngutang lagi, tapi yang terakhir kalinya, iya juga, artinya selamatin dulu mesin uangnya. Bukan modalnya masih bisa kita cari. Saya di situ langsung mikir, pulang ke rumah saya nggak bisa tidur Bapak Ibu. Saya mikir dari mana ini. Akhirnya kejawab dan saya bergabung. Total hidup saya di situ mulailah jalanin, mulailah saya cari tahu apa itu PTBS.
bagaimana cara menjalankannya. Saya belajar sana, saya belajar sini, tanya leader sana, tanya leader sini, sering bertindak Bapak Ibu. Terus-terusan saya ya sampai sekarang Bapak Ibu ya. Gini aja lah, walaupun Anda punya duit 2 juta, kalau ditaruh di ATM selama 1 tahun, kira-kira duit Anda jadi apa? Jadi hilang Pak, ada yang nanya. Benar kan? Hilangnya juga malah bayar bayar admin bank bisa-bisa hilang, betul. Tapi kalau 2 jutanya Anda masukin ke perusahaan PTBS, Anda dapat produk. Ingat, ijab kabul kita ini jual beli. Jadi Anda keluar uang, Anda dapat produk, nggak ada yang dirugikan. Betul. Kalau Anda di luar sana, Anda beli handphone, cuma dapat handphone, nggak dapat bisnisnya. Tapi Anda di PTBS, Anda beli produk, Anda dapat bisnisnya. Dan produknya kalau dijual, itu untung. Ya kan? Dijual, untung. Kalau saya dikonsumsi, karena saya kurang bisa buat jualan. Tapi kalau Anda punya bakat jualan, itu lebih bagus, itu lebih dahsyat lagi. Oke. Terus gimana nih Pak caranya? Udah belajar, taruh aja lah Bapak Ibu. 1 tahun ini kita fokus jangan langsung ke hasil dulu. Taruhlah 3 bulan, 6 bulan awal Anda baru dapat motor cash 20 juta. Kan itu udah lumayan. Kalau Kang Dani 40 hari dapat 150 juta. Kalau saya dapat 150 juta di bulan ke-7. Oke, mungkin Bapak Ibu bisa di bulan ke-8, bisa di bulan ke-3, bisa di 1 tahun pertama. Karena tergantung kita. Oke. Nah, lama-kelamaan pasti itu berkembang Bapak Ibu. Pasti itu berkembang gitu kan. Nih, terus ada yang juga nanya, apa sih Pak niat Bapak menjalankan bisnis PTBS dulu? Ya jujur aja, pas awal saya masuk, saya dulu cuman pengen ya Allah, saya pengen kerjaan yang berkah, yang gak susah, tapi duitnya gede, gitu doang gitu kan. Saya pengen bayar utang, cuman tok gitu doang, tapi nggak tahu kenapa dijawab gitu. Karena saya percaya tidak ada yang kebetulan, segala sesuatu pasti ada yang ngatur. Mungkin pertemuan kita walaupun secara hanya di Zoom, tidak bertatap muka secara langsung, itu pun udah ada yang ngatur Bapak Ibu. Dan saya percaya itu, segala sesuatu pasti ada yang ngatur. Kenapa sih harus datangnya sama Bapak, sama Ibu, sama teman-teman yang lain? Kenapa bukan saudaranya? Dan bukan kakaknya, bukan adiknya, karena Tuhan tahu Bapak Ibu. Ya, karena Tuhan tahu. Oke, SMS salah kirim, telepon salah sambung, tangan Allah mah nggak pernah salah. Mungkin lewat Bapak Ibu lah yang bisa membahagiakan keluarga Bapak Ibu. Oke. Dulu pas awal nyoba, ya cuman nyoba doang, iseng-iseng doang, karena kan nggak mungkin saya langsung terjun kayak sekarang, totalitas kayak sekarang, betul lah. Cuman iseng-iseng doang, tapi ketika saya iseng-iseng, saya pelajarin kenapa duitnya makin gede, saya jalin lagi duitnya makin gede nih, maka makin semangat Bapak Ibu. Dan ternyata bagus kok, produknya bagus, perusahaannya bagus, apalagi leader support system kita ini luar biasa, komitmen leader-leader di SSB tim ini. Bapak Ibu beruntung, ya beruntung seberuntung-beruntungnya Anda diajak ya datang ke sini gitu kan. Ya nggak ada salahnya mencoba Bapak Ibu, karena penyesalan pasti datangnya di akhir bukan di awal, betul ya. Kalau di awal mah namanya pendaftaran bukan penyesalan Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu, terus ada juga yang nanya, tapi kan Pak bisnis ini bukan passion saya, bukan bidang saya. Pak, Bu, teman-teman, saya ini dulu disekolahkan ya cita-citanya jadi arsitek, saya sendiri. Bahkan saya ini jadi gambar bangunan dulu ya. Malah kerja dulu di minimarket, kan nggak nyambung. Pernah kerja di kafe juga, di kafe saudara, nggak nyambung juga. Pernah di restoran fast food, di McD saya pernah, nggak nyambung. Tidak sesuai arah. Ya kan, terakhir nge-Grab, tambah nggak nyambung. Bener kan? Nah, sekarang jalani bisnis kayak ginian. Udah nggak ada basicnya sama sekali. Bahkan ini pun saya tanya sama orang tua, Mah pernah nggak ngutuk anaknya jadi leader PTBS? Nggak pernah, nggak pernah. Berarti jadi bukan karena saya pengennya di situ. Kalau kepengen, saya pengennya jadi artis, pengen kayak Raffi Ahmad atau Halilintar gitu kan, pengennya sih seperti itu. Tapi kan nggak akan nyampe sampai ke sana. Betulnya perlu perjuangan yang sangat ekstra kalau nyampe ke sana, betul. Nah makanya gini,
Saya mulai mikir lagi, kenapa saya bisa ada di PTBS? Ternyata Bapak Ibu, yang namanya rezeki itu disimpan di tempat yang nggak diduga-duga. Disimpan di tempat yang nggak disangka-sangka. Itulah konsep rezeki. Maksudnya gimana Pak? Contoh gini lah. Anda sering lihat kucing, betul ya? Kucing ini paling demen makan ikan. Tapi ikan hidupnya di air. Dan Allah ya kan ciptakan kucing takut sama air. Kenapa Tuhan menciptakan rezeki kucing ini di tempat berseberangan? Di tempat yang kucing gak suka. Betul ya? Itu satu. Yang kedua misalkan cicak. Paling demen makan nyamuk. Tapi cicak gak dikasih sayap sama Tuhan. Kenapa Tuhan ciptakan rezeki berseberangan? Dan saya emang suka bisnis kayak gini. Gak suka Bapak Ibu. Tapi uangnya saya suka. Tapi ribetnya saya suka. Gak peduli apapun pekerjaannya selama itu halal, saya pasti kerjakan selama setimpal dengan bayaran saya. Kalau Anda disuruh jualan, misalkan laki-laki disuruh jualan dalaman perempuan, pasti nggak mau. Begitupun sama ibu-ibu, ya kan disuruh jualan buat misalkan kolor laki-laki, tetap nggak mau ya. Kenapa nggak mau? Tapi kalau dibayar 50 juta sebulan, mau. Artinya bukan apa yang Anda kerjakan, tapi seberapa besar Anda dibayar. Sama dengan bisnis ini juga. Gengsi tidak akan membuat hidup kita sukses, tapi kesuksesan bisa membuat hidup kita jauh lebih bergengsi. Daripada kita bekerja di perusahaan yang bergengsi, kerja di mana lah? Pekerjaan saya ini luar biasa dari Amerika. Gedungnya aja bisa 100 lantai. Ngapain kita ngebangga-banggain perusahaan yang gedungnya sampai 500 lantai segala? Ya kan, kalau perusahaan yang gedungnya sampai gede-gede kayak gitu, kita ini dibodoh-bodohi, berarti perusahaan ngambil untungnya banyak. Coba PTBS Bapak Ibu, perusahaannya di Bandung, ya kan, cuma 4 lantai, itu juga dibagi ada gedung seminar, gedung training, tempat produk, ya kan, manajemen dan yang lain-lain, cuma kecil. Tapi ribuan orang bisa sukses di PTBS, hampir beberapa orang ribuan dapat luxury, rumah, 1.500.000.000 mobilnya, wah udah banyak banget ya. Kita nggak perlu perusahaan yang bergengsi, yang kita perlukan penghasilan kita yang bergengsi Bapak Ibu, itu yang harus kita perlukan. Kan ada yang juga yang nanya, banyak sih yang nanya, bahkan kemarin tetangga saya cerita, ini baru saya cerita, tetangga saya jadi masih RT lah, kalau saya kan di sini jarang-jarang ini ya. Ketika saya nganterin anak saya sekolah, tiba-tiba dia nyetopin, Parsu, Parsu. Kenapa, kata saya? Parsu kan? Iya, kata saya. Kenapa teh? Ada apa, kata saya? Parsu Satrio kan? Iya. Ini bukan, dia liatin akun TikTok, gak tahu akun siapa namanya. Iya, itu saya. Kenapa? Saya pengen bebas utang dan riba. Kata saya, oh lucu. Oh, saya selama ini tahu Parsu, nggak tahu. Ya, ternyata Parsu ini penggerak bebas utang, bebas riba. Ya udah teh, kalau teteh mau, nantilah nunggu saya santai. Nanti kita berbincang, kita kumpulin di balai desa, kata saya sekalian. Kita bebasin utang dan riba semua ya. Jadi Bapak Ibu lama-kelamaan Anda pun pasti seperti itu. Ya, padahal nggak pernah saya kasih tahu kerjaan. Banyak orang nyangkanya, Parsu ini kerjanya apa ya? Tiap hari bisa nganterin anak sekolah. Dan gurunya juga aneh. Pagi-pagi bisa nganterin. Pulang jam 2 saya jemput tiap hari seperti itu. Kalau bapaknya tuh kerjanya apa ya? Yang pasti kerjanya tidak berguru sama Gus Samsudin. Tapi kerjanya berguru di mana? Di PTBS Bapak Ibu ya. Dahsyatnya PTBS gini loh. Pak, saya kan nggak punya waktu. Waktu saya kerja aja udah 8 jam, tambah perjalanan bisa 12 jam. Cocok, Pak. Karena bisnis ini untuk orang yang nggak punya waktu, biar punya luang waktu. Ya, biar jadi banyak waktu. Coba leader-leader PTBS malah jadi bingung ngapain ya kerjanya, malah beli-beli mobil, beli-beli rumah, beli-beli tanah, itu malah kerjaan yang jadi hobi zaman sekarang nih. Apalagi anak-anak muda khususnya nih, anak-anak muda ini udah harus wajib lah. Kalau saya masih muda, walaupun kelihatan 17 tahun akibat kolagen ya. Jadi kalau pengen kelihatan 17 tahun, konsumsi kolagen sering. Enggak Pak, enggak 17, ya mau nyangkat 18 juga masih bagus. Kepedean.
Pak, Bu, sukses kaya biasa. Tapi kalau muda kaya raya baru luar biasa. Oke, tapi kalau tua nggak kaya-kaya ngapain aja selama hidup. Ya haruslah ada perubahan karena sukses ini nggak dilihat dari umur, sukses ini nggak dilihat dari latar belakang, nggak dilihat dari budaya, suku, adat apapun. Sukses itu tergantung kemauan, tergantung keyakinan, dan tergantung dari tindakan kita. Oke, bukan terlalu dari siapa kita terlahir, di mana kita terlahir, dari daerah. Kita nggak bisa menyalahkan keadaan, dan saya pun nggak bisa kan nyalahkan apa namanya, eh, kita terlahir hidup biasa, bukan salah kita, bukan salah orang tua kita, betul. Tapi berakhir dengan kesederhanaan itu mutlak salah kita. Kenapa? Karena selama hidup kita tidak mau memperjuangkan hidup pengen jauh lebih baik, Bapak Ibu. Itu yang harus kita tekankan. Karena kita nggak bisa milih hidup mau di rahim siapa, betul. Mungkin Anda ketika lahir kan kalau misalkan anaknya Atta Halilintar, anaknya Raffi Ahmad mah udah ya duduk rebahan berpuluh-puluh tahun juga aman itu mereka. Tapi kalau saya nggak bisa kayak gitu, betul. Kan kalau misalkan kita lahir orang kaya, otomatis kita kaya. Tapi kan saya ketika lahir kan nggak mungkin, wah miskin masuk lagi, kan nggak mungkin kayak gitu. Kita emang udah ditakdirkan gitu kan, biar bisa lahir di rahim orang tua kita. Oke, karena dari berjuta-juta sel sperma yang hidup ya cuman kita, artinya kita dilahirkan itu udah jadi pemenang. Dan insya Allah selama hidup juga kita pasti jadi pemenang, Bapak Ibu. Ya, jadi itu Bapak Ibu. Tapi kan Pak, saya mah nggak punya teman, ya cocok Bapak Ibu biar banyak teman. Saya pun tadinya nggak kenal sama Kang Jajang, saya nggak kenal sama MC-nya, itu saya nggak kenal sama teman-teman. Tapi sekarang jadi banyak saudara, dari banyak teman cocok. Tapi kan Pak, saya mah malu-malu cocok. Kok ini mah cocok semua, jawabannya benar. Ya kan? Terus gimana Pak kalau orang yang malu-malu? Caranya gimana? Anda punya nggak temannya yang malu-malu juga? Punya, ajak aja teman Anda yang malu-malu. Tapi kan Pak, saya nggak bisa ngomong, nggak usah ngomong bisnis ini mah. Anda punya nggak teman yang nggak bisa ngomong juga? Punya, ajak teman yang nggak bisa ngomong. Coba apalagi? Tapi kan Pak, jangan banyak tapi, jangan banyak mikir. Anda diajakin bisnis, bukan mau pindah agama, apa mikir-mikir segala. Cuman bisnis toh. Kalau saya sama teman saya gitu, ya saking ini teman saya tuh, nanti saya pikir-pikir, bro, lu bukan poligami, ngapain lu mikir? Cuman bisnis 2 juta, kamu keluar 2 juta juga nggak akan kelaparan seumur hidup. Tapi dengan 2 juta, insya Allah minimal 1 tahun jadi 100 juta, masa nggak mau? Ya, jadi emang kalau saya ke teman agak ini ya, tapi kalau misalkan ke teman yang baru dikenal, kita kasih pemahaman, jangan terlalu frontal juga, nanti disangka sombong, Bapak Ibu ya. Jadi itu aja Bapak Ibu, ya silakan kalau Anda mau gabung, segera bergabung. Dari kapan? Dari sekarang. Karena kalau misalkan nanti malam banyak setan yang mengganggu. Kenapa saya bicara setan? Karena setan ini nggak mau kita sukses. Kalau Anda sukses, orang tua Anda naik haji. Kalau Anda sukses, Anda bisa membelikan rumah buat orang tua. Kalau Anda sukses, Anda bayar seluruh hutang-hutang riba. Kalau Anda sukses, Anda dihargai sama keluarga. Makanya setan mah nggak mau kalau kita sukses. Kalau kita nggak punya, kita miskin, mau ibadah, kita jadi banyak mikir. Mau haji nggak punya duit, mau umroh nggak punya duit. Ya kan, akhirnya perut kosong, akhirnya kriminal dan yang lain-lain. Betul? Makanya kalau Anda mau sukses, segera dari sekarang. Mumpung pikiran kita lagi positif, mumpung pikiran kita lagi cerdas, bismillah. Bismillah ya Allah, wasilah PTB, sih saya hidup saya berubah. Udah langsung aja. Nggak usah banyak mikir, semakin banyak mikir, semakin banyak di hati, nanti semakin banyak setan yang mengganggu. Oke, karena setan mah nggak mau hidup kita sukses. Pengennya kita ini kismin. Kalau kita sukses, kita bangun masjid nantinya. Kalau kita sukses, nanti kita bisa santunin anak-anak yatim. Makanya setan mah nggak mau. Jadi godaan Anda sukses di PTBS ya bukan orang lain, tapi syaitonir rajim. Pasti itu. Saya yakin kan, kenapa? Karena keraguan pasti ada. Keraguan ini milik orang-orang yang emang benar-benar apa ya, hatinya setan kan ragu-ragu, betul ya. Kalau kita menggalah, kita diciptakan bukan jadi orang ragu-ragu, tapi jadi orang yang yakin. Bismillah Bapak Ibu, di dunia terjadi 2 kali, apa yang Anda pikirkan pasti jadi kenyataan. Berpikir mudah pasti hasilnya pasti mudah Bapak Ibu. Insya Allah PTBS jadi solusinya, PTBS jadi doa-doa Anda selama ini, betul ya. Terus tadi saya baca komen,
Pak, kenapa PTBS nggak ada di bursa saham, di Stockbit? Ini bisnis direct selling, dari judulnya aja udah beda. Ya, bukan bisnis investasi, bukan bisnis nanam saham, bisnis yang harus Anda kerjakan. Ya, belum tentu Anda gabung langsung sukses. Ini bukan simsalabim gabung sukses, enggak. Ada proses yang harus Anda jalanin. Oke, Bapak Ibu ya, teman-teman. Jadi itu aja. Terus Pak, gimana Pak kalau saya mau nanya-nanya, buatlah video call sama orang yang ngajak Anda. Ya, daripada ada pertanyaan Anda di bawah tidur, mending tanyakan langsung sama orang yang ngajak. Apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dikerjakan. Bagi yang sudah member, bagi yang mitra, yuk kerjakan lebih serius lagi. Oke ya. Sekarang momentumnya lagi bagus-bagusnya, sekarang momentumnya lagi mantap-mantapnya, SSB sekarang lagi terbang setinggi-tingginya, ikut terbang Bapak Ibu. Kayak arus kita sekarang lagi besar-besarnya, Anda ikutin arus biar bonus Anda ke bawah besar. Oke, Pak, nanti Pak don udah hilangkanlah kata-kata don, hilangkan kata-kata susah. Kata-kata susah, kata-kata don hanya untuk orang-orang yang pesimis. Betul? Karena Bapak Ibu, percayalah, oke. Apapun yang Anda kerjakan, apapun yang Anda lakukan, pasti ada tantangannya. Yang belum member, tantangannya cari modal, biar bisa jadi member. Yang sudah member, tantangannya kenapa sih Pak tidak sesuai investasi, saya ditolak, saya diajukan sama teman saya. Anda jalanin bisnis, jangan main hati. Oke, ini main bisnis tuh nggak bisa main hati. Kalau bangun keluarga, Anda main hati. Betul. Nah, kalau ada orang seperti itu, Anda berarti kurang belajar lagi. Mungkin orang itu kurang paham, mungkin itu orang itu kurang yakin, akhirnya muncullah keraguan sama diri Anda. Belajar lagi, biar tidak ada orang yang nolak, biar tidak ada orang yang tidak mendengarkan bisnis Anda. Dan jangan pernah fokus dari satu orang. Oke, karena kan kita probabilitas, kita ajak dua orang aja, dua orang jadi leader kiri dan kanan, Anda udah dapat luxury, ajak dua, bantu dua, ajak dua, bantu dua, udah selesai tugasnya. Intinya jangan dibawa ribet, jangan dibawa susah bagi Anda yang udah mitra. Setiap ada pertemuan, Anda hadir pertemuan, entah itu Zoom sharing, entah itu Zoom meeting, betul ya, dari semua pokoknya. Oke, jadi itu aja Bapak Ibu, terima kasih. Oke, takutnya nanti